Oke, perkenalkan nama saya Orlando Sugian dengan NIM 24108172110017. Eh, nah, di sini saya akan melakukan peer review terhadap laporan dari tugas individu Muhammad Rizky Akbar, di mana dia di dalam itu, kalau tidak salah, sesuai dengan tugasnya dia mereview buku chapter 1 dari buku Kotlin in Action. Lalu ada juga perbandingan antara buku ini lalu dengan video YouTube yang dipilihnya. Nah, kita masuk ke slide yang pertama, yaitu isi laporannya. Sini saya akan jelasin ya secara kasar aja isi dari laporan yang saya review tadi tuh, sesuai yang saya tangkap ya. Nah, dari laporan ini dia yang pertama tuh dia fokus tadi ke review chapter 1 dari buku Kotlin in Action tuh. Dia tuh berfokus ke pengenalan dasar dari bahasa pemrograman Kotlin ya. Secara umum, Akbar ini jelasin kalau Kotlin sebagai bahasa pemrograman modern, dia itu berjalan di atas JVM ya, Java Virtual Machine, JVM ya, sehingga dia itu bisa digunakan di berbagai platform yang sebelumnya sudah nge-support Java. Nah, terus juga dia nekanin tuh kalau beberapa Kotlin tuh ada beberapa keunggulan kalau nggak salah tadi, kayak sifatnya tuh lebih ringkas, lebih aman, dan juga interoperable, yang artinya itu dia bisa kerja dengan baik sama Java tanpa harus ngubah keseluruhan sistemnya. Soalnya kan eh, sudah kerja sama tuh, jadi kayak Java itu nggak perlu diutak-atik lagi. Terus di laporan ini dia tuh juga bahas ada beberapa konsep kayak di Kotlin, kayak type type inference, kayak kemampuan Kotlin untuk menentukan tipe data secara otomatis. Terus tadi ada juga mana eh nih ada null safety yang bertujuan buat juga error kayak null pointer exception. Terus juga ada coroutines yang digunakan buat nanganin proses yang berjalan secara bersamaan dengan cara yang lebih sederhana. Oke. Terus dia juga ada jelasin penggunaan Kotlin di berbagai bidang kayak pengembangan aplikasi Android, backend, nih hingga multiplatform, yang menunjukkan bahwa Kotlin memiliki cakupan yang cukup luas. Terus bagian akhirnya laporan ini juga dilengkapi sama insight serta opini pribadinya. Lalu juga ada perbandingan antara materi dari buku dan video yang dipilih dia tadi. Jadi laporan ini nggak cuma kayak sifatnya nggak cuma rangkuman, tapi juga anggapannya analisis lah. Oke, kita masuk ke cara penyampaian. Nah, karena ini peer review ya. Oke. Nah, kalau dari opini pribadi saya, yang saya lihat dari cara nyampaiannya itu, dia nulis gaya bahasa itu formal ya. Dan kayak ya lumayan formal dan baku lah, kayak laporan pada umumnya. Malah menurut saya sangat baku. Nah, kayak saya bisa bilang gini kak, soalnya kelihatan dari pemilihan kata yang beberapa tuh cukup kompleks, dan penggunaan itu kayak istilah-istilah teknis yang lumayan banyak. Di satu sisi tuh gini, itu nunjukin kalau si penulis ini, yaitu si Akbar ini, kayak jadi dia punya pemahaman yang lebih baik ke materi yang dibahas, yaitu kayak ke Kotlin ini. Soalnya dia jadi mampu jadi bisa jelasin konsepnya ini jadi lebih dalam, secara dalam lah. Terus juga penjelasan yang dikasih itu di laporan juga cukup detail ya, dan itu terstruktur dengan baik. Jadi kayak alur tuh runtut dari awal sampai akhir, nggak langsung loncat atau kayak pulang balik. Tapi juga karena tadi itu gaya penyampaian itu formal dan lumayan kompleks ya, jadi otomatis tuh jadi kurang ramah bagi kayak contoh pembaca yang masih pemula. Contoh aja kasar kayak saya, jadi ada beberapa yang harus saya googling lagi. Jadi baca, oh ini baru dengar, googling lagi, oh ini baru dengar, googling lagi. Karena istilah teknis itu tadi lumayan banyak dan kalimat-kalimatnya cukup panjang ya. Jadi kayak harus sudah baca, harus dibaca ulang supaya benar-benar paham. Terus laporan ini juga kayak uh, lebih banyak kayak anggapannya tuh penjelasan secara teoritis lah, kurang kayak penggunaan contohnya buat kayak diilustrasikan, kayak biar jelas konsep yang tadi udah dijelaskan secara teori jadi lebih paham. Aduh, susah banget. Nah, terus intinya kalau tadi sudah cara penyampaiannya, jadi kita ambil inti aja buat kelebihan dan kekurangannya.
uh, kalau dari kelebihannya saya rasa di ini dia tuh sudah bahas materinya cukup lengkap dan nggak cuma ngerangkum isi bukunya tapi juga nunjukin kalau dia tuh paham sama isi bukunya dengan cara dia jelasin sampai ke istilah-istilah teknisnya itu. Terus kalau mas itu ke struktur laporan ya, itu juga lumayan jelas, sistematis, rapi ya, kalau sesuai dengan urutan dari tugasnya, dari review materi, insight, opini, sampai perbandingan video. Jadi kayak runtut lah anggapannya. Terus yang ketiga tuh uh, karena dia tuh sudah bisa lakuin analisis, jadi itu termasuk poin plusnya, apalagi di bagian perbandingan buku dan video yang dia tonton. Jadi dia tuh nggak nunjukin kalau udah nunjukin kalau si Akbar ini benar-benar paham sama materinya, nggak cuma paham tapi cuma juga bisa lihat dari dua perspektif berbeda gitu. Nah, kalau tadi ada kelebihan, sekarang ada kebalik lagi, salah, ada kekurangannya. Kalau dari saya ini ya, penggunaan bahasa itu lumayan cukup kompleks, lumayan terlalu kompleks lah. Ada lumayan banyak tadi yang baca harus di googling. Jadi kayak anggapan misal yang benar-benar awam atau masih kurang-kurang kayak saya contohnya, jadi harus googling terus, cari-cari biar lebih paham. Terus tadi juga kurang contoh ya, kalau nggak salah tadi saya sudah nyebutkan. Jadi kayak masih awang-awang lah, perlu dijelaskan lebih detail supaya lebih paham. Terus kayak karena tadi panjang-panjang ya, jadi kayak kerasa padat banget waktu bacanya. Jadi mungkin bisa lebih dipisah atau lebih dibikin lebih sederhana. Anggapan mungkin ada yang padat terus ada sambungan tapi versi lebih pendek, kayak anggapan intinya langsung, jadi nggak terlalu numpuk. Terus untuk masuk ke bagian perbandingannya itu sebenarnya udah bagus, tapi ya tadi lagi kayak contoh aja sih, contoh biar lebih wow, biar lebih paham. Oke, simple aja sih, jadi kayak masuk ke saran sama itu ya tinggal kayak tadi aja. Gak otomatis secara penulisannya tuh lebih sederhana lah, kayak boleh mungkin bisa aja mungkin kompleks, cuma ya diselingin mungkin. Terus kayak apa ya, kasih contoh-contoh biar lebih terilustrasi ceritanya, biar lebih gampang dipahamin, biar nggak abstrak kayak awang-awang aja. Terus juga bisa dipecah-pecah kayak tadi, bisa yang padat mungkin bisa diselang-seling kayak buat sambungannya memperjelas, jadi nggak semua full. Terus masuk ke bagian perbandingannya, eh, ya contoh lagi sih, contoh biar anggapan lebih jelas, atau enggak mungkin analogi mungkin, biar lebih kebayang waktu baca. Itu sih intinya secara keseluruhan. Bisa dibilang laporannya si Akbar ini sudah sangat baik sih kalau dari saya ya, karena sudah sangat jelas dan lengkap. Cuma ya karena saya masih agak-agak kurang, jadi beberapa yang masih harus saya pelajari. Itu aja sih. Dengan misal kayak perbaikannya tadi mungkin sudah diterapin, kayak mungkin sudah revisi kayak ya perbaikannya di semakin lebih baik lah, otomatis laporan ini pasti jadi jauh lebih baik daripada yang sekarang. Tapi santai, yang sekarang juga sudah cukup baik. Mantap. Sekian dari saya, Orang Sugian. Jika ada salah kata mohon maaf. Cemiu. Iya. Sekian, terima kasih.